input. Di sini 12,6 volt. Sebelum berlanjut, jangan lupa klik subscribe, like, beri komentar, dan share ke teman-teman. Kita lanjut. Ya, ini adalah sebuah TV LCD ya, merek Sony. Pada kesempatan ini Sony Bravia ya. Ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara mengoprek atau melihat tegangan-tegangan yang ada pada bagian timing control atau bot timing control bot. Kita oprek semua ya tegangan-tegangan yang ada, dan kita lihat menggunakan TV Sony ini menggunakan panel dari pabrikan apa. Langsung saja kita bongkar. Ya, ini penampilan ya daripada daleman daripada mesin ini ya setelah saya bongkar. Dan di sini saya lihat menggunakan sebuah panel LCD ya dari pabrikan Samsung ya. Ini ditandai dengan kodenya yang LTY, itu kode dari Samsung, itu 400HW01 di pabrikan dari Samsung. Nah, kita di sini akan fokus ngoprek tegangan-tegangan yang ada pada Ticon atau Ticon bot. Ya, kali ini saya akan mengoprek ya, atau istilahnya mengetes test point, tegangan-tegangan test point pada kondisi TV normal. Jadi ini adalah sebuah Ticon daripada tadi yang saya sebutkan ya di depan, TV LCD merek Sony, tapi menggunakan panel Samsung. Sebetulnya untuk Ticon bot ini bisa dipakai untuk merek yang lain juga sesuai dengan datasheet yang kompatibel. Nah, saya langsung saja ya. Seperti yang biasa kita pertama lakukan adalah cek tegangan DC input. Nah, saya akan zoom biar jelas. Oh, maaf, saya belum nyalakan. Saya nyalakan dulu ya TV-nya. Ya. Ya, TV sudah saya nyalakan ya. Ini ditandai ya dari dengan layar sudah menyala. Di sini ya ada cahaya. Yang pertama adalah tegangan V in di sini ya dari kabel LVDS. Ini di sini ada test point in. Ini tegangan input. Di sini 12,6 volt. Nah, kemudian loncat ke sebuah fuse ini ya. Kemudian di sini ada lanjutannya yaitu V in di sini ya. Nah, ini test point V in sama 12,6 karena nggak ada pengurangan ya. Nah, dari tegangan 12 volt setelah dari kabel LVDS kemudian masuk ke sebuah sekring. Ini sekring ya, difilter oleh kapasitor dan juga resistor ya tentunya. Kemudian akan diolah ke dalam sebuah IC DC converter ya. Nah, ini adalah sebuah IC DC converter. Di sini menggunakan IC dari pabrikan Maxim. Ini pabrikan Maxim ya, Maxim. Itu menggunakan seri MAK17122. Ya, selanjutnya tegangan 12 volt tadi akan diolah di sini dan dirubah menjadi tegangan-tegangan yang dibutuhkan oleh IC CPU. Ini adalah IC CPU ya.
IC CPU dan juga panel LCD. Dan panel LCD serta IC EEPROM ini. Ini adalah IC EEPROM ya. Kemudian tegangan utama yang pertama kali yang dibangkitkan adalah atau dirubah. Ini adalah tegangan VDD. VDD itu 3,3 ya. Nah, di sini ada tulisannya VDD 3,3. Ya, kita lihat di multimeternya 3,2 ya, normal. Dari 3,3 ini akan diumpankan ke IC CPU dan IC memori. Barulah tegangan-tegangan yang lain ya, seperti dibutuhkan oleh panel LCD ini akan muncul. Kita mulai ya dari tegangan yang paling ini ya atas, yaitu VDD. Ini tegangannya 15,2 ya, 15,2 ini tegangan VDD. Jadi tegangan selanjutnya adalah V-on-E. Saya di sini tidak membacanya V1, tapi ini memang VON. Ini sebenarnya V-on atau persamaannya adalah VGH. Biasanya V-on atau VGH. Kemudian huruf E di belakang ini sebetulnya E itu berasal dari transistor, yaitu emitor. Jadi V-on berarti menggunakan transistor bipolar di dalam panel LCD-nya. Kemudian jika nggak ada tulisan E berarti menggunakan jenis MOSFET. Jadi ada kadang V-on aja atau V-on-E atau VGH ya. Ini terukur 28,2 normal. Lawan daripada V-on E ini adalah ini. Di sini tercatat V of E ya, ada huruf E-nya, itu artinya emitor di sini. V of E. V of E itu sama kayak tadi keterangannya, bedanya ini tegangan VGL atau V off aja kalau bukan bukan bipolar ya. Kalau transistor bukan bipolar dia menggunakan V off aja. Kemudian karena menggunakan transistor bipolar makanya menggunakan E emitor. Kalau menggunakan transistor FET di dalam panel LCD-nya maka di sini menggunakan V off saja atau VGL. Di sini terukur minus 12,1 ya, normal. Lalu selanjutnya adalah tegangan, ini kayaknya sudah ya untuk tegangan ini, nggak ada yang lain. Kemudian kita lari ke tegangan sinyal atau tegangan sinyal ya, yang berasal dari untuk tegangan tadi VGH dan VGL itu tidak diumpankan langsung ke dalam panel LCD ya, tapi diolah terlebih dahulu oleh sebuah IC switch atau IC, lebih tepatnya IC pembangkit sinyal, atau dalam bahasa tekniknya sesuai datasheetnya ya, ini menggunakan Maxim 3591, bisa cari di datasheetnya. Ini adalah IC level shifter ya, atau penggeser pas penggeser, level penggeser. Kemudian di sini ya juga ada level shifter 1, level shifter 2 ya, dimana IC ini menggunakan seri 17
160205. Di sini ada dibangkitkan berbagai banyak tegangan. Di sini ada test point yang namanya ESTV ya. Di sini ESTV itu dari IC ini ya, IC level shifter yang satu ini. STV ini tegangannya 0. Kemudian ada lagi CPV 1 3,0. Ada CPV 2 ya, 3,0 juga. Demikian juga untuk IC yang ini satunya. Ini adalah merupakan sambungan dari ini atau seri ya. Kemudian maksudnya seri adalah untuk membangkitkan sinyal sama, hanya ini lanjutannya. Jadi dari CPV 2 ini CPV 3 sama ya, 3 volt normal. Dan CPV 4. Jadi ada tegangan CPV itu ada 2, yaitu kanan dan kiri. Selanjutnya di sini ada tegangan sinyal yang lain, itu dibangkitkan juga oleh ya. Tegangan sinyal lain yang dihasilkan oleh IC level shifter ini ada ada banyak ya di sini. Ada VSTL, sini ada VSTL ya. Tegangannya VSTL ini tegangannya maaf ini 5,4 volt. 5,4 volt atau 5,5. Kemudian ada STVP1. Itu tegangannya minus 12. Lalu ada tegangan CKVB 4. Itu tegangannya 8 atau 7,9 volt. Kemudian CKVB 2 sama ya, 8 atau 7,9 volt. CKVB 1 ini juga sama ya. Kemudian tegangan CKV 4 ini sama ya kayak tadi. CKVB 5 CKV 3, CKV 2, CKV 1 ini ya. Itu sama 8 volt. Kemudian ada tegangan ya 7,9 atau 8 volt. Kemudian tegangan VSS ini itu minus 0,74. Minus 0,7,4. Minus 7,4. Lalu ada tegangan VCOM. VCOM GR di sini. Ada tegangan 6,5 volt. Ya, selanjutnya tegangan yang lain. Di sini ada tegangan nah ini ya.
Vcom 1, Vcom 2, coba saya cek Vcom 0,9 atau 1, Vcom 2 sama ya, 0,9 atau 1 volt. Kemudian ada Vcom L, Vcom L. Ini tegangannya sama 1 atau 0,9 volt. Kemudian ini ya, AP4N, AP3N sampai AP1N. Ini tegangannya sama 1 volt N atau 0,9 ya. Sama itu sama semua ya. Kemudian ada COM di sini ya, ada COM sama 0,9 atau 1 volt. Lalu untuk tegangan-tegangan yang lain atau test point tegangan yang lain, ini adalah ya di sini ya, IC level shifter yang lain ini ya. Ada tegangan Vref LL, Vref LH, maksudnya low high, dan Vref UL, Vref UH. Ini yang ini ya, 1 0,7, 0,7 volt. Ini 6,3 untuk Vref LH-nya, low-nya itu 0,7. Ini mungkin sama low-nya. Oh, Vref U low ini 8,7. Kemudian Vref U high itu 14,4. 14,4. Ya, kemudian untuk tegangan sinyal yang lain, ini dari kabel fleksibel ke panel yang sebelah kanan ya, tadi yang sebelah kiri. Ini sebetulnya ada tegangan sebenarnya sama ya kalau sebelah kiri dan kanan, cuma ada tambahan di sini. Ini untuk tegangan yang lain adalah tegangan sinyal gambar. Itu lanjutannya daripada ini ya, AP4N, AP3N itu berpasangan dengan ini AP4P dan seterusnya. Ini lanjutannya ada di sini. Ini ya. AP8, AP7, AP6. Dan ini lanjutannya daripada yang tadi masuk ke sini. Kemudian selanjutnya ada tegangan pengatur terang dan gelapnya gambar atau detailnya gambar, itu ada di gamma. Itu ini ya. Di sini ada Vcom Vcom S3, lanjutnya tadi Vcom S4. Ini 6,5 ya, sama kayak tadi ya. Dan Vcom S4 juga sama 6,5. Kemudian di sini ada VGMA, maksudnya tegangan gamma 1. Oh, ini ada Fcom
R. Nah ini 6,5 ya, sama kayak tadi ya, yang ini VCOM-S. Kemudian yang ini ada VGMA1. Ini tegangan gamma 1 itu di sini. Dimana tegangan gamma 1 itu paling tinggi biasanya. Di sini tercatat 14,4 volt. Ini tegangan gamma, perlu diketahui ya, dengan tegangan gamma 1 itu biasanya paling tinggi, entah itu 14, 15 atau lain-lainnya. Kemudian semakin VGMA 2 ini 12 itu semakin turun, tapi turunnya berkelipatan ya. 12,2 tadi, 14,2 tadi ya. 14 berapa tadi? 14,4 turun ke 12,2. Jadi turunnya sekitar 2,2 volt. Itu terus ya sampai VGMA 3 itu 11,9. Kemudian sampai dengan VGMA 11,6, VGMA 5 11,3, kemudian 10,9, VGMA 7, VGMA 8 dan VGMA 9. Ini terakhir, oh bukan terakhir ya, ini ada sampai 18 ya ini ya. VGMA terakhir ini adalah 5,4, tak paling kecil. Ini VGMA 18 ya. Kemudian ini adalah yang tadi ya, APVP. Ini yang ini APVP 5, 6, 7 sampai 8. Ini tegangan sinyal, tegangan gambar ya. Maksudnya sinyal gambar dari IC prosesor, seperti halnya yang ini tadi. APV1 sampai dengan APV4. Lanjutannya berarti ini menggunakan 8 channel. Kanan dan kiri 4 ya, 4 jadi 8 channel. 1,1 ya tegangannya, sama kayak tadi ya. Sama semua ini, 1,1 atau 0,9 volt. Kemudian tegangan yang lain ya mungkin sudah ya. Jadi demikian ya, kita bongkar total tegangan-tegangan yang ada pada bot atau Ticon bot TV, TV, LCD Sony. Ya demikian ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan juga beri komentar serta share ke teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat.